Dasar-dasar perpajakan, ya ini sebagai pertemuan awal kita. Ya. Yang pertama ya adalah tentang pengertian perpajakan. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada hal-hal yang terkait teknis perpajakan, ya tentu kita perlu dulu memahami pengertian perpajakan ya secara pengetahuan atau secara keilmuan. Ya. Nah dalam konteks dalam konteks Indonesia, perpajakan ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar ya di pasal 23 ya. Di pasal 23 ini disebutkan bahwa pajak adalah ya iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak ya masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung ya. Nah, ini adalah pengertian perpajakan ya. Kalau di undang-undang kan segala pungutan ya, negara ya atau pemerintah kepada masyarakat ini harus berdasarkan undang-undang. Ya, harus ada undang-undangnya. Ya. Nah, undang-undang sendiri kita sudah tahu bahwa dia diproses dalam proses kenegaraan ya, atau proses politik ya. Artinya ada eh, persetujuan dari eh, perwakilan rakyat ya, yaitu DPR. Ya, jadi ada persetujuan dari perwakilan rakyat atau DPR. Nah, di situ diterbitkan undang-undang ya. Nah, disitulah yang memberikan otoritas kepada pemerintah ya untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyat ya. Dan pungutan pajak ini masuk nanti ke anggaran negara atau anggaran pemerintah ya APBN kalau di tingkat nasional, tingkat daerah nanti masuk di APBD. Jadi segala macam pajak nih yang kita tahu ya, misalnya pajak apa pajak penghasilan, ini perusahaan ini harus bayar pajak, yaitu ya, PPN ya. Nah, itu adalah ada dasar undang-undangnya. Termasuk kalau misalnya kita makan di restoran, ya restoran itu pasti di situ nanti ada pajak. Nah, gitu ya. Ada pajak, ada servis ya biasanya gitu. Nah, itu pajak itu adalah berdasarkan undang-undang. Ada dasarnya undang-undang ya. Ini kalau yang di restoran itu nanti masuknya ke pajak daerah. Ya. Nah, ini adalah pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada pemerintah dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung ya. Jadi kalau seperti kita membayar pajak perusahaan atau misalnya kita sebagai karyawan dipotong gaji kita dengan pajak, itu kan tidak ada balas jasa langsung. Ya, kita sedang makan, bayar 100.000, dikenakan pajak 10%. Pajak daerah itu nanti ya, pajak restoran. Nah, pajak 10%. Eh, nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada balas jasa dari pemerintah ya, secara langsung. Ketika kita makan gitu ya, kita makan. Itu eh, apa yang kita rasakan ya. Walaupun ada misalnya seperti parkir ya. Nah, ada juga parkir nih. Parkir ini mungkin ada langsung ya, parkir eh, kita karena dapat tempat. Nah, kita ya dapat tempat, aman mobil kita, aman motor kita, kita mau bekerja, mau belanja, mau apa, nah, ada itu mungkin bisa jadi ada ada kontribusinya ya. Nah, tapi secara umum pajak itu tidak ada kontribusi yang langsung ya. Nah, biasanya ada yang kontribusi langsung itu misalnya ya beberapa perizinan yaitu ada PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Itu ada istilahnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu biasanya kalau eh, apa ya, mengurus administrasi tertentu ya, ya mengurus administrasi tertentu. Nah, itu ada ada PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Misalnya apa nih ngurus izin bangunan ya PBG atau IMB dulu. Nah, itu ada retribusinya tuh. Nah, itu adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu karena perizinan tertentu.
Nah, kemudian ini definisi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, ya. Ya, pajak adalah kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, ya. Jadi ini kontribusi wajib kepada negara, ya wajib ya, namanya wajib. Artinya kalau misalnya kita tidak memberikan kontribusi padahal sudah memenuhi syarat, ya artinya ini ada sanksi, ya. Jadi kalau udah bicara wajib ini berarti kalau tidak dilaksanakan itu ada sanksi, ya. Yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi terutangnya oleh orang pribadi. Ya, orang pribadi itu berarti perorangan atau badan. Ya, badan itu badan hukum maksudnya ya. Ya, badan hukum itu bisa PT, yayasan, CV, koperasi. Ya, itu adalah badan badan hukum. Badan yang dimaksud dengan badan di sini adalah badan badan hukum. Ya, kemudian bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ya, jadi ini bersifat memaksa tapi didasarkan oleh undang-undang. Ya, kalau namanya undang-undang semuanya maksa ya, bukan hanya tentang pajak aja. Ya, selain pajak juga maksa. Ya, sudah bersifat memaksa. Ya, misalnya naik motor pakai helm, ya kan bersifat memaksa, ya, gitu ya. Harus pakai helm, gitu kan. Kalau enggak kena sanksi. Ya, jadi naik motor di naik motor wajib helm. Ya, itu kan memaksa kan. Takut yang Pak rambut saya nanti itu Pak rusak Pak gitu kan gitu ya. Nggak bisa memaksa ini gitu ya. Nah, itu jadi kemudian kalau kita tidak melakukan itu dikenakan sanksi ya. Dengan tidak mendapatkan ini di pajaknya dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Jadi tidak mendapatkan imbalan langsung ya kita bayar pajak nih nanti kalau Anda bayar saya kasih ini. Negara bilang begitu enggak. Pokoknya bayar bayar aja. Nah, tapi nanti ini dananya ya masuk ketika disebutkan digunakan untuk keperluan negara. Nah, ini berarti secara teknisnya dia masuk ke APBN, masuk ke APBD. Ya, kalau ini Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya ini berarti masuknya ke APBN. Ya, jadi masuk ya kalau misalnya kalian nanti lihat di sekalian nggak itu ya nota keuangan atau anggaran eh, apa pengajuan anggaran ya oleh pemerintah ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Ya, itu penerimaan negara itu kontribusi terbesar adalah di perpajakan, yaitu bisa mencapai 70%. Lebih ya, mungkin ya 70% sampai 80% itu penerimaan negara itu adalah dari perpajakan. Ya, pajak penghasilan itu yang terbesar, kemudian PPN dan yang lain-lain. Kemudian nanti ada PNBP tadi. PNBP di ya berapa? Ada yang tahu pajak eh, apa anggarannya pemerintah untuk penerimaan pajak? Ada yang tahu? Kira-kira angkanya? Nggak usah persis lah gitu. Kira-kira di angka berapa penerimaan pajaknya? APBN berapa? APBN-nya pemerintah berapa kira-kira sekarang? Ya, itu angka pajaknya itu bisa di angka 2000 2 triliun ya, 2000 triliun ya. Nah, ya, berapa angkanya? Berapa anggaran negara ya itu sampai eh, ya, 3 triliun Ustaz. Pak. berapa? 3 triliun, ya, 3 3,1. 3,1 apa triliun? 3 triliun, triliun. 3 triliun kecil. 3.061 triliun. 3.000 ya. Itu APBN-nya ya dari pajaknya apa? Coba coba kita lihat-lihat aja cari.
2023 ya. Itu 2.400-an triliun ya. 2.400-an triliun. Ya, itu mungkin 70%-nya dari perpajakan. Ya. Jadi ribu triliun ya. 2.000 triliun. Oh ya, total belanja ya. Total belanja itu 3.000 triliun. Pendapatan 2.400. Ya, ada defisit 598 ya. Ini cari aja ya di internet ya. Oke, nah itu pendapatan itu 70 sampai 80% itu berasal dari dianggarkan dari perpajakan. Oke ya, jadi ini gambaran kita gitu ya tentang perpajakan ya. Oke, terus lanjut. Ini ya, nah ini beberapa pengertian pajak dari para ahli ya. Ini ada Profesor Rohmat Sumitra ya, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan. Nah, ini selalu ada ya, pasti dapat dipaksakan undang-undang, tidak mendapatkan kontra prestasi langsung ya. Ya, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum ya. Jadi intinya itu ini sebenarnya sudah terang kalau ini udah jelas berdasarkan undang-undang ya, ini undang-undang. Nah, ini mungkin beberapa ahli ini juga iuran kepada negara dapat dipaksakan terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk pengeluaran umum negara, ya menyelenggarakan pemerintahan. Ya, ya ini juga dari orang asing ya. Ya, ini adalah kontribusi ya, ya dari perorangan kepada pemerintah ya. Oke, ya, intinya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran ya tidak mendapatkan special benefit, ya, tidak mendapatkan keuntungan secara langsung. Nah, kemudian retribusi, nah, ada pengertian lain ya, retribusi. Nah, ini biasanya pungutan resmi mendapatkan imbalan langsung yang tadi ya. Nah, ada misalnya PNBP itu mungkin akan ada imbalan langsung ya. Oh, saya mau mengurus izin bangunan. Ya, izin bangunan itu ada dapat izin kan itu berarti ada imbalan langsung. Itu masuk ke retribusi istilahnya ya. Parkir, kebersihan ya. Nah, kita bayar uang kebersihan, sampah kita diambil oleh dinas kebersihan. Itu ya. Ya, jadi itu secara umum begitu ya perbedaan pengertian antara pajak dengan retribusi. Ini beberapa perbedaan ya kalau pajak ini adalah diputuskan melalui undang-undang ya kalau undang-undang ini berarti pemerintah pusat ya yang menerbitkan undang-undang. Kalau di daerah itu adalah peraturan daerah. Nah, tapi apa yang ada di retribusi ini itu juga ada pedomannya di undang-undang. Jadi tidak bisa misalnya parkir. Parkir ini adalah domainnya dari pemerintah daerah. Yang memungut parkir pemerintah daerah nggak ada pemerintah pusat memungut parkir. Nah, tetapi eh, payungnya itu ada di undang-undang pajak, undang-undang pajak daerah itu sekarang sudah berubah ya, undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu yang terbaru tahun 2000. Nah, ini ada payungnya bahwa parkir itu yang berhak memungut adalah kota atau kabupaten. Ya, itu ada pedomannya. Nah, nanti teknisnya segala macam, nah itu mungkin diputuskan melalui pemerintah daerah. Ya, misalnya pajak kendaraan bermotor. Nah, itu adalah haknya pemerintah daerah ya, mungkin provinsi ya. Nah, nanti makanya mungkin pernah kalau misalnya pernah, oh ini sedang ada pemutihan di DKI, di Jawa Barat, oh beda gitu. Belum tentu ada pemutihan gitu kan misalnya ya. Ya itu ada pemutihan hanya di yang platnya B Jakarta aja. Karena itu program karena itu adalah keputusan dari pemerintah daerah. Tapi siapa yang berhak memungut itu ada payungnya melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Ya, dulu Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Ya. Nah, jadi meskipun retribusi ini pun ya dia tetap ada payungnya ya di undang-undang. Ya. Karena kan undang-undang dasarnya menyebutkan segala pungutan kepada rakyat harus berdasarkan undang-undang. Nah, tinggal di sini undang-undang itu membagi mana yang menjadi bagian pemerintah pusat masuk ke APBN, mana yang bagian pemerintah daerah masuk ke APBD provinsi atau APBD kota kabupaten. Oke, kemudian yang ke perbedaan selanjutnya ketetapan diatur undang-undang, ya ini diatur peraturan daerah. Ya. Pihak pemungut pusat daerah. Ya. Sifat pemungutan wajib dipaksakan ini tidak wajib ya. Maksudnya tidak wajib itu seperti tadi kan, kalau kalau Anda nggak membangun rumah ya nggak perlu izin bayar izin membangun, gitu ya. Jadi itu yang maksudnya tidak wajib ya. Tapi kalau Anda membangun ya harus ada izin dan membayar retribusi ya. Nah, kalau ini kan enggak gitu ya. Nah, kalau ini sifatnya wajib ya, tapi meskipun juga wajib di sini memenuhi syarat ya. Nah, memenuhi syarat. Nanti PPh syaratnya apa, PPN syaratnya. Dan imbalan atau jasa ya tidak mendapatkan imbalan langsung, kalau ini mendapatkan imbalan langsung. Perlakuan aturan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, kalau ini berlaku retribusi untuk daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat, kalau retribusi menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah, ya apakah dia provinsi ataupun kota kabupaten. Nah, dasar pemungutan pajak ya ini ada di Undang-Undang ya pasal 23 ya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur undang-undang. Oke ya. Nah, ini eh, peraturan undang-undangnya yang sudah diterbitkan ya. Ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ini tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Ini sebenarnya undang-undangnya dari tahun 83 ya. Nah, ini ada eh, apa namanya? Ada perubahan ya, berapa berapa kali perubahan. Nah, terakhir tahun 2009, tapi ini juga sebenarnya sudah dirubah beberapa dengan undang-undang di 11 tahun 2020 dan 7 tahun 2021. Ya, kalau di 2020 di Cipta Kerja itu ada di pasal 111, 112, 113. Ya, kalau Undang-Undang 7 nomor 21 itu keseluruhan ya gabungan ya. Jadi di sini biasanya pemerintah itu membuat kalau sebelumnya ya undang-undang itu ini khusus tentang administrasi ya, ketentuan umum dan tata cara. Ini isinya tentang administrasi. Kemudian ada undang-undang tentang eh, pajak penghasilan, khusus membahas pajak penghasilan. Itu di satu undang-undang. Kemudian khusus membahas tentang PPN, ya, khusus membahas tentang penagihan pajak, tentang BPHTB ini untuk transaksi pembelian tanah, ya, tanah dan bangunan. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kalau Cipta Kerja ini gabungan, bahkan gabungan dari berbagai macam undang-undang ya. Undang-undang perhubungan, undang-undang mineral, tenaga kerja itu gabung di Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya Undang-Undang Perpajakan ya. Perpajakan ada di pasal 111, 112, 113. Nah, kalau undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini gabungan ini. Isinya itu ada tentang ketentuan umum, tata cara perpajakan, ada tentang PPh, ada tentang PPN, dan mungkin yang lain. Ya, jadi ini digabungkan ya, tidak masing-masing. Ya, ini mungkin perbedaan dengan eh, undang-undang yang sebelumnya. Ya, ini dasar kita sekarang. Ya, ini meskipun ada tahun Cipta Kerja dan harmonisasi peraturan perpajakan, tapi yang di atas ini tetap masih ada yang berlaku ya, kecuali yang dibatalkan oleh Undang-Undang Ciptaker dan HPP ini. Ya. Oke, ini pengertian perpajakan. Ya ini ada, ini kita langsung aja ada fungsi pajak, ada jenis pungutan, pengertian, hukum pajak ya, ada material, ada formal, kedudukan hukum, azas pemungutan, cara pemungutan dan tarif. Ya ini nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah fungsi pajak ya.
fungsi pajak itu adalah budgeter, ya, jadi anggaran. Ya. Nah, ini dia menjadi sumber penerimaan utama dari pemerintah. Nah, jadi salah satu fungsi pajak ya untuk mendapatkan dana untuk mendapatkan anggaran itu adalah fungsi dari pajak. Ya. Oke, kemudian fungsi yang lain adalah fungsi regulasi atau reguler. Ya, jadi maksudnya untuk mengatur, ya, untuk mengatur misalnya eh, apa ini misalnya PPh pengusaha kecil lebih rendah. Nah, jadi ini mengatur apa keseimbangan ya atau keadilan ya. Misalnya ini yang eh, golongan menengah ke bawah ya pajaknya jangan gede-gede gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah fungsi regulasi. Atau untuk mengatur sebuah tata niaga tertentu ya, ada PPNBM misalnya. PPNBM itu pajak pajak penjualan barang mewah. Ini ada orang yang mampu beli barang mewah ya dikasih tambahan pungutan oleh negara gitu ya untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Misalnya, ya. Minuman keras nih supaya orang nggak banyak minum minuman keras misalnya dibuat minuman keras diberikan pajak tambahan ya misalnya begitu. Ya, jadi ini fungsi regulasi ya. Nah, jadi bisa juga dikenakan pajak ini kenapa? Karena pemerintah ingin mengatur hal tertentu ya di dalam masyarakat atau di dalam perekonomian. Ya, kemudian redistribusi ya dan demokrasi. Ya, redistribusi itu berarti untuk mendistribusikan eh, kekayaan ya dipungut dari orang-orang yang memiliki dana yang terkena dengan pajak ya kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu ya melalui apa? Melalui program-program pemerintah. Ya, retribusi ini melalui program ya, melalui program di masing-masing kementerian ya. Misalnya Kementerian Desa ya, Kementerian Perindustrian, Perdagangan ya. Nah, itu adalah dananya kan bersumber dari pajak. Ya, jadi untuk mengatur di bidang perdagangan bagaimana, di bidang eh, apa usaha kecil dan menengah, koperasi, nah, itu ya. Jadi diambil dananya mungkin kalau dari budgeter ini kan dari APBN penerimaan dari misalnya perusahaan-perusahaan kapasitas nasional yang besar, bayar pajaknya besar. Nah, itu sebagian digunakan untuk redistribusi. Kemudian demokrasi, ya ini juga sebagai bentuk negara demokrasi, ya. Nah, sekarang memang sumber pendapatan negara yang paling populer di negara-negara dunia ini adalah pajak, gitu ya. Mungkin ada beberapa negara yang tidak, ya. Mungkin Saudi, misalnya Saudi Arabia, dari mana tuh sumber penerimaan negaranya, gitu ya. Nah, tapi secara umum, sebagian besar negara-negara itu menerapkan pajak sebagai sumber pendapatan utama negaranya. Ya, kemudian pengertian pajak dari berbagai aspek ya, misalnya dari sisi ekonomi, ya ini adalah penerimaan negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, ya pelayanan negara kepada masyarakat. Dan dari mana biayanya? Ya dari pungutan pajak, ya dari pungutan pajak. Kemudian terkait dengan hukum adalah masalah keuangan negara, ya pasal 23A Undang-Undang Dasar 45 diatur dengan undang-undang. Ya, keuangan negara ini diatur dengan undang-undang sebagai dasar pemungutan pajak, ya tadi. Kemudian ada juga eh, dari pandang dari sisi keuangan ya, penerimaan negara itu misalnya ada ukuran tax ratio. Nah, ini adalah ukuran keberhasilan fungsi pajak. Ya, ini biasanya dibandingkan dengan, oh ini ada ya, perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. Jadi kalau misalnya PDB-nya, ini secara ekonomi PDB kita sekian. Nah, ini mestinya penerimaan pajaknya itu normalnya misalnya di atas 15%. Nah, ketika ini ada ukurannya ukuran internasional ya, ukuran nasional internasional ya. Nah, ketika kita masih di bawah 10% atau dekat-dekat 10% itu berarti eh, belum berhasil gitu ya. Nah, ukuran keberhasilannya masih kurang gitu ya. Nah, itu termasuk juga pemerintah itu saat ini
berusaha agar mencapai tax ratio tertentu, ya rasio pajak tertentu. Nah, itu juga mungkin yang dikontrol oleh DPR itu, ini rasio pajak masih sekian harus dinaikkan bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah padahal data PDB kita, produk domestik bruto itu sekian. Jadi mestinya penerimaan pajak kita mencapai angka sekian ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kontrol ya, kontrol dari masyarakat atau dari DPR. Kemudian sosiologi ini dampak terhadap masyarakat ya. Ada yang eh, masyarakat mendukung, ya, ini pajak kita harus ya, pajak harus bayar ya. Seperti kalau di luar negeri, ya di beberapa negara barat gitu ya, itu mungkin kalian juga sering atau pernah lihat gitu ya, misalnya eh, masyarakat itu bisa komplain gitu ya, misalnya komplain kepada pelayanan publik ya gitu ya. Saya kan udah bayar pajak, Anda kan saya bayar dengan eh, gaji Anda kan dari pajaknya saya, gitu ya. Itu mungkin sudah cukup imbang gitu ya, antara sistem pajaknya sudah bagus, sistem kenegaraannya sudah demokrasinya gitu ya, secara demokrasinya mungkin sudah imbang ya, sehingga bisa masyarakat bisa mengontrol langsung pelayanan negara atau pelayanan pemerintah kepada masyarakat, gitu ya. Nah ini tentu eh, ap- ap- eh, menjadi ini ya, artinya orang jadi merasa bahwa membayar pajak itu memang sebuahkan kewajiban, tetapi juga ada bagian lain berupa pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ya. Nah, mudah-mudahan kita juga mencapai ke tahap itu. Ya. Oke, kemudian yang lain-lain ya terkait dengan perpajakan ini, azas menurut pasal falsafah hukum ini ada eh, teori ya, teori yang terkait dengan perpajakan itu dia perlindungan ya, melindungi. Artinya, kemudian ada berdasarkan ekonomi, berdasarkan hukum nih melindungi teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli. Azas yuridis hukum pajak harus memberikan jaminan hukum, ya kepastian hukum ya ini harus ada, makanya harus ada undang-undang. Ya. Kemudian azas ekonomi, ya kalau perekonomian meningkat, pajak tidak menghambat perekonomian. Ya, jadi pajak itu jangan menghambat perekonomian. Ya, jadi makanya pajak harus membayar pajak itu harus convenience ya, harus nyaman, harus dibuat nyaman. Orang bayar pajak itu tidak merasa takut gitu ya, tidak merasa khawatir gitu ya, tapi dia artinya bisnisnya berjalan itu dengan pajak itu beriringan ya, karena pajak memang sudah kewajiban ya harus tetap dibayar juga ya, harus dibayar, tapi harus eh, tidak menghambat ya. Kemudian memungut ya azas tempat tinggal, kebangsaan dan sumbernya nanti ada penjelasan. Nah ini pembayaran pajak itu equality ya, pajak adil dan merata. Nah, jadi sifat perpajak ini harus adil baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ya, maksudnya apakah orang kaya, orang miskin, nah, bagaimana bentuk keadilannya? Ya seperti tadi kan, oh khusus pajak khusus orang kaya yang mampu membeli barang mewah, maka undang-undang pajak mengenakan pajak penjualan atas barang mewah. Nah itu juga adalah untuk menciptakan keadilan. Ya, dan menciptakan ini tadi ya sosiologi di masyarakat, ya sosiologi di masyarakat ya. Jadi eh, harusnya semakin tinggi gitu ya, atau dan harusnya ya, tapi eh, skema ya keadilan itu adalah seperti itu ya yang yang digunakan ya di dalam keadilan perpajakan ini ya, salah satunya adalah tadi ya penghasilan yang lebih tinggi itu ada eh, pembayaran pajaknya juga lebih ya, kemudian kepastian ya, jadi ini tidak ada kesewenang-wenangan karena berdasarkan undang-undang. Kemudian ya ini untuk kesejahteraan ya. Nah, convenience ya tidak menyulitkan. Jadi pay as you earn ya. Jadi yang paling nyaman itu bayar pajak ketika dapat penghasilan gitu ya. Jangan ditunggu sampai akhir tahun gitu ya baru dibayar. Nah, duitnya jangan-jangan udah habis. Nah, ini yang diterapkan melalui nanti withholding system ya.
Ya, jadi ini syarat perpajakan adil, sesuai dengan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, sederhana. Ya, ini yang didorong ya. Gitu. Kalau sekarang mungkin masih ya memang sih dibuat sesederhana mungkin ya, tetap aja masih ada orang yang merasa sulit. Ya, kenapa? Karena memang tidak ya tidak terbiasa gitu ya dengan sistem perpajakan. Nah, ini dalam teori asuransi ini pembayaran pajak ini seolah-olah disamakan dengan pembayaran premi. Jadi nanti mendapatkan jaminan keamanan atau keselamatan. Ya, ini adalah ya salah satu teori ya. Teori kenapa harus ada pajak ya supaya pemerintah itu dana yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya gitu ya. Nah, itu adalah teori yang mendasar kepentingan ya misalnya negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Ya sama ya, itu tadi. Oh, pemerintah kan mengatur ini, mengatur supaya masyarakat bisa hidup dengan berdampingan, damai dan segala macam. Nah, ini eh, ada biaya yang diperlukan oleh pemerintah telah diambil dari pajak. Nah, kemudian ada teori daya pikul ya. Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama ya sesuai dengan daya pikulnya ya. Jadi unsur objektif besarnya penghasilan atau subjektif besarnya pengeluaran. Nah, jadi oh dia dikenakan pajak seperti tadi ya. Barang mewah itu dikenakan pajak berdasarkan apa? Berdasarkan pengeluaran ya. Oh dia pengeluaran beli barang mewah dikenakan tambahan pajak barang mewah. Ya, ada juga berdasarkan eh, objektif ya. Jadi penghasilan. Oh dia kalau penghasilannya 100 juta kena pajaknya berapa? Ya, kalau penghasilannya sekian kena pajaknya berapa? Ya itu berdasarkan penghasilan. Atau daya beli ya untuk memelihara pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat berdasarkan daya beli ya tadi juga termasuk barang mewah ya teori bakti ya pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara ya, nah, ini juga zaman-zaman dulu juga pajak ya selalu menjadi instrumen hubungan antara rakyat dengan pemerintah ya atau kerajaan gitu. Ya kedudukan hukum pajak ya pajak hukum pajak ini adalah kumpulan peraturan ya yang mengatur hubungan ya antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat petanya gitu ya, peta struktur ya. Nah, strukturnya hukum ya, sistem hukum itu ada hukum pidana, ada hukum perdata dan hukum kenegaraan, tata usaha negara. Ya, ada hukum tata usaha. Ya, hukum tata usaha negara ini ada hukum tata negaranya sendiri, tata usaha, ada administrasi negara. Nah, pajak ini kira-kira masuk di dalam hukum administrasi negara. Ya, dan dia pajak ini nanti agak bersifat spesialis ya, agak bersifat spesialis. Ya, misalnya di beberapa klausul ya, misalnya kalau di eh, apa perbankan atau di perusahaan ya, misalnya kalau ada perusahaan bangkrut gitu kan, nah, terus masih ada sisa uang. Nah, masih ada sisa uang nih perusahaan itu, maka yang wajib dibayarkan itu yang paling nomor satu adalah pajaknya dulu. Ya, baru nanti pinjaman bank. Nah, gitu ya. Itu artinya pajaknya memang agak spesialis nanti dalam sistem dispute ya, sengketa itu juga khusus ya, ada peradilan pajak ada tersendiri ya di luar peradilan yang umum. Nah, itu hukum pajak. Nah, kemudian hukum pajak ini nanti ada dua jenis ya. Hukum pajak ini ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya formal. Ya, material ini berarti mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besarnya pajak yang timbul,
dan hapusnya utang pajak. Ya, nah ini adalah material artinya eh, di dalam undang-undang pajak material inilah muncul berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Nah ini ada di undang-undang PPH dan PPN. Ada lagi juga undang-undang bea metere gitu ya, itu juga masuknya. Nah itu intinya hukum material itu materinya, ya materinya dia bayar pajak berapa. Nah itu ada di hukum pajak material, ya ujungnya ke sana ya, meskipun nanti di sini ada objek, ya. Nah sedangkan formal itu adalah tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Artinya misalnya supaya pajaknya bisa ditagih, maka dia harus menjadi wajib pajak terlebih dahulu. Nah, untuk bisa menjadi wajib pajak itu diatur di hukum formal. Ya, misal orang udah punya penghasilannya besar, nggak bisa ditagih pajak kalau dia tidak menjadi wajib wajib pajak, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak bisa ditagih pajak kalau tidak bisa, kalau bukan wajib pajak. Oke ya. Nah, jadi ini itu formal ya untuk menjadi dia harus mempunyai NPWP, menjadi wajib pajak dulu dan mempunyai NPWP dia bisa ditagih pajaknya. Ya. Nah, kemudian juga misalnya bagaimana cara melaporkan pajak, bagaimana cara membayar pajak. Nah, ini ada di hukum formal. Hukum pajak formal ini ada di KUP, nah, ini peradilan pajak ya, undang-undang peradilan pajak ya, penyelesaian sengketa pajak ya. Ya, jadi ini eh, nanti kita bisa membedakan ya eh, pajak material dan pajak formal. Ya, ini kalau hukum perdata, hukum pidana yang mencari dasar kemungkinan, ya hukum perdata mencari kemungkinan pemungutan atas kejadian keadaan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Ya, kalau pidana ini sanksi atas kealpaan dan kesengajaan. Ya, jadi sebenarnya di hukum pajak itu juga ada unsur perdata dan pidananya. Ya, ada unsur perdata dan pidana. Ya. Nah, kemudian jenis pemungutan pajak. Ya, pemungutan pajak ini pembagiannya ya, ini pembagiannya ada yang namanya pajak langsung dan tidak langsung. Ya, ada yang pajak langsung dan tidak langsung. Ya, pajak langsung itu seperti misalnya pajak penghasilan itu langsung, ya, langsung apa dipungutnya itu oleh langsung kepada orang yang mempunyai kewajiban atau badan. Atau pajak tidak langsung ya seperti PPN itu nanti dia masuknya pajak tidak langsung. Ya, karena sebenarnya yang dipungut itu bukan yang nantinya menanggung beban pajak langsung. Jadi hanya numpang lewat. Ya, jadi di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia ini juga ada yang undang-undang itu memberikan tugas kepada wajib pajak untuk memungut pajaknya orang lain. Gitu ya. Jadi dia mungut pajak itu sebenarnya bukan pajaknya dia, tapi pajaknya pajak orang lain. Ya, misalnya tadi ya PPN. Ya, PPN ini sebenarnya bebannya bukan beban antara dua pihak yang tertransaksi, belum tentu. Ya, belum tentu antara dua pihak yang bertransaksi, tapi nanti bisa juga menjadi bebannya misalnya konsumen akhir. Nah, ini jadi ada pajak langsung dan tidak tidak langsung. Ya, nanti kita pas pelajaran materi nanti bisa terlihat. Kemudian ada yang subjektif dan objektif. Ya, jadi ada pajak yang dipungut dengan melihat subjeknya dulu. Ya, misalnya, oh dia warga negara Indonesia, ya kan, kemudian dia sudah dewasa, dia sudah mempunyai penghasilan, nah maka dia harus dipungut pajaknya nih, ya. Nah, tapi ada yang sifat pajaknya objektif, misalnya PBB. Nah, PBB itu, oh ini ada rumah, ada tanah, ini harus dipungut pajak nih, gitu ya.
Tapi dipungutnya ke siapa? Nah, baru dicari subjeknya. Gitu ya, baru dicari subjeknya. Siapa yang membayar PBB? Silahkan, boleh yang nyewa, boleh pemiliknya. Nah, intinya rumah, tanah dan bangunan itu harus dibayar pajak. Ya, kalau subjektif kan, ini orang ini ada orang dan badan hukum. Nah, dia udah harus bayar pajak nih. Nah, nanti bayar pajaknya berapa? Ya, kita lihat aturan di dalam Undang-Undang PPh. Gitu ya. Nah, ini eh, nanti pajak ada yang subjektif dan objektif. Kemudian ada berdasarkan lembaga pemungut, pajak pusat dan pajak daerah. Nah, ini misalnya pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea meterai, kemudian PBB untuk sektor P3 ya, perkebunan, perhutanan ya. Nah, ini untuk sektor P3 PBB-nya. Tapi kalau yang punyanya daerah ya, punyanya pajak daerah itu nanti PBB yang sektor P2, perumahan dan pemukiman ya, pemukiman. Oke ya, jadi ini eh, jadi yang pajak daerah ada pajak provinsi dipungut oleh provinsi ini di biaya balik nama kendaraan ya, dan pajak kendaraan yang kita perpanjang STNK itu ya, kemudian beli balik nama gitu. Nah, itu adalah pajak provinsi. Kemudian ada yang pajak kota kabupaten itu tadi ya, pajak hotel dan restoran. Jadi kalau dimakan di restoran nanti ada pajak, nah itu adalah pajak restoran. Ya, menginap di hotel nanti ada tambahan pajak, itu pajak hotel. Nah, ini masuknya ke daerah. Kemudian pajak hiburan, ada radio, ada BPHTB ini bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nih kalau beli tanah atau bangunan. Ya, kemudian PBB untuk sektor P2. Oke. Kemudian cara memungut pajak, ini jam berapa? Ya, cara memungut pajak ya ada yang real atau nyata ya, stelsel nyata atau real itu artinya eh, sudah merupakan jumlah yang seharusnya terutang atau seharusnya dibayar. Ya, itu adalah di akhir tahun. Jadi misalnya gini, misalnya pajak penghasilan ya, pajak penghasilan itu real terutang dari orang pribadi ya, yang punya penghasilan itu sebenarnya realnya itu baru bisa dihitung di akhir tahun ya, akhir tahun. Dia punya gaji Januari, Februari sampai Desember, kan baru ketahuan perhitungan pajaknya di Desember ya. Nah, itu kalau memungut pajak artinya mau dipungutnya ya udah nanti aja. Kan sekarang belum ketahuan gitu. Itu ya, kira-kira seperti itu. Itu pemungutannya di akhir tahun. Nah, tapi ada yang sifatnya stelsel anggapan atau fiktif gitu ya, istilahnya ya. Nah, pemungkutannya di awal tahun. Jadi ketika gajian dapat gaji dipungut dulu. Dapat gaji bulan Februari dipungut lagi. Maret dipungut lagi. Nanti sampai Desember totalnya berapa? Nah, gitu. Nah, eh, ini berdasarkan anggapan atau berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya, oh tahun lalu bayar pajak 10 juta, berarti kira-kira tahun ini juga dia bakal bayar 10 juta. Udah dicicil, bayar dulu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Misalnya gitu ya. Itu berdasarkan anggapan. Nanti kalau ada selisih, ya tinggal selisih lebih atau kurang. Ya, nah ini ada di stelsel campuran pemungutannya di awal tahun ya tadi Januari gajian dipungut dulu, ya. Nah, kemudian nanti pada akhir tahun baru diperhitungkan. Nanti bisa jadi ada kelebihan dan atau ada kekurangan. Jadi kalau misalnya kita tadi ada apa berdasarkan convenience ya. Convenience itu kapan enaknya ya pada saat terima duit, terima pendapatan, itu langsung diambil dulu pajaknya. Ya seperti kita bayar zakat gitu kan. Ada terima ini pendapatan udah masuk nisab zakat, keluarin dulu, baru kita pakai untuk keperluan yang lain. Nah, kira-kira pajak juga seperti itu, convenient. Jangan uangnya udah terpakai nanti pas akhir tahun tiba-tiba harus membayar pajak sejumlah tertentu. Aduh, duitnya nggak ada gitu. Gitu ya. Nah, ini nah nanti ada di eh, peraturan kita. Nah ini
File fiktif ini ada diatur di pasal 25 ya supaya nanti masyarakat wajib pajak tidak terbebani di akhir tahun dengan jumlah pajak yang terlalu terlalu tinggi ya. Kemudian yang real ada di pasal 21 23 nanti campuran di pasal 29. Kemudian azas ya. Atau sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Udah banyak ya, tapi ini materi-materi ini aja ya, pengertian-pengertian ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja ya. Nah, ini misalnya azas pemungutan. Ya. Azas pemungutan itu ada yang berdasarkan domisili, ada yang sumber ya, sumber pendapatan dan azas kebangsaan. Nah, ini biasanya ini lebih eh, kaitannya dengan pajak antar negara. Ya, misalnya eh, misalnya ada orang Indonesia, warga negara Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, bekerja dan mendapatkan penghasilan di luar negeri, misalnya di Malaysia atau di Singapura atau di Australia. Ya, nah ini eh, atas penghasilan diperoleh di sana itu siapa yang berhak memungut pajak? Apakah negara tempat sumbernya? Ya, sumber penghasilan di mana? Di Singapura. Berarti apa dipungut di sana? Itu kalau kalau undang-undangnya menganut azas sumber, berarti eh, undang-undang pajak Singapura akan mengut tuh pajak penghasilan itu. Tapi kalau dia menganut azas kebangsaan, jadi meskipun dia bukan bangsa apa, meskipun mendapatkan penghasilan di Singapura, tapi bukan bangsa Singapura, maka Singapura tidak memungut. Yang memungut Indonesia. Ya, misalnya kalau ini undang-undangnya menganut azas kebangsaan. Ini juga tergantung undang-undangnya ya, undang-undang antar yang di negara yang bersangkutan atau azas domisili tempat tinggal. Dia mendapatkan penghasilan dari Singapura tapi tinggalnya di Indonesia. Ya, misalnya dapat dividen, dia punya deposito di sana, dia punya properti yang disewakan, dia tinggalnya di sini. Ya, nah ini jadi bagaimana pemungutannya? Nah, ini biasanya nanti antar negara itu ada perjanjian, ya namanya perjanjian tax treaty ya. Kalau di tax treaty, perjanjian tentang perpajakan antar negara, ya atau kalau dalam bahasa Indonesianya perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi jangan sampai nanti si wajib pajaknya ini di Singapura dipungut, di Indonesia dipungut. Jadi kenalah pajak dua kali, gitu ya. Jadi penghindaran pajak berganda ya kalau di tax treaty ya kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan tax treaty. Nah, nanti ada tuh di Indonesia sendiri itu sudah eh, melakukan perjanjian ya tentang tax treaty itu dengan berapa negara ya? Mungkin 60 negara ada ya di seluruh dunia ya. Nah, itu jadi itu untuk mengatur warga-warga negara masing-masing yang seperti tadi yang saya contohkan ya, mendapatkan penghasilan dari negara lain. Ya, jadi ini ada tata cara pemungutannya ya. Kalau di dalam negeri misalnya berlaku untuk pajak-pajak seperti PPN gitu ya. Nah, itu tapi ini domisili ini antar otoritas pajak ya. Maksudnya otoritas pajak itu kan punya kantor pajak di Depok, punya kantor pajak di Bekasi. Ya. Nah, ini usahanya di mana, ya, ada di mana itu kantor pajak yang bersangkutan yang memungut. Nah, itu bisa juga ya kalau kita mau bicara tentang azas domisili ya dalam konteks undang-undang pajak di Indonesia. Ya, sumber penghasilannya ya sebenarnya PPA 21. Dia punya cabang di Bekasi, perusahaannya ada di Depok, punya cabang di Bekasi. Ya kan? Oh, ini sumber penghasilan operasional di Bekasi. Nah, maka dia harus terdaftar sebagai wajib perusahaan itu terdaftar sebagai wajib pajak di Bekasi, maka PPA 21 dan PPN-nya dipungut di Bekasi. PPA badannya bolehlah dipungut di Depok dan karyawannya bisa. Itu ya. Nah, itu juga bisa eh, apa diterapkan ya di dalam konteks negara Indonesia. Dan ini berjalan ya, berlaku ya, sekarang ini berlaku. Oke, kemudian yang selanjutnya ini juga hal yang sangat penting itu adalah sistem pemungutan. Ya, sistem pemungutan pajak ya. Itu kita mengenal misalnya kalau sekarang yang oh ini self assessment system. Apa sih yang dimaksud dengan self assessment?
Ya, kalau reformasi perpajakan ya sebelum tahun 84, yaitu kita sistem perpajakan yang dianut itu adalah official assessment. Artinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak otoritas pajak atau aparat pajak. Ya, jadi wajib pajak ini bersifatnya ya pasif. Jadi kalau nggak ditagih ya dia nggak bayar. Kira-kira begitu. Ya, jadi terbit dulu tagihan. Nah, ini ya, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh aparat pajak. Ya, ditetapkan baru dibayar. Itu official assessment. Nah, tetapi yang kita anut sekarang itu adalah self assessment. Ya, wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada wajib pajak. Jadi wajib pajak aktif. Tinggal kita lihat undang-undang. Oh, saya sudah punya penghasilan sekian. Wah, menurut undang-undang pajak ini harus bayar pajak, hitung sendiri. Ya, hitung sendiri, kemudian dibayar sendiri, kemudian dilaporkan. Ya, buat laporan. Nah, itu self assessment. Nah, jadi wajib pajak yang aktif, aparat pajak mengawasi lah gitu ya, sifatnya pengawasan. Kemudian ada withholding system, ini juga eh, sistem tersendiri, kewenangan menentukan besarnya pajak berutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak. Ya, nah inilah yang PPH yang dikenal dengan pemungutan atau pemungutan dan pemotongan. Jadi misalnya, oh saya memberikan penghasilan kepada si X, ya maka di situ punya yang memberikan penghasilan itu punya kewajiban kewajiban untuk memotong jenis pajak. So, withholding system ini juga cukup efektif untuk mengamankan penerimaan negara ya, gitu ya. Jadi, oh, pihak yang membayarkan itu dia punya kewajiban untuk memotong pajak dari pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, jadi ini sistem pemungutan pajak. Nah, ini kayak ini waktunya aja ya. Udah, kita lewat aja ya. Nah, ini reformasi perpajakan 83, maka digunakan self assessment. Nah, jadi dengan self assessment ini mendaftarkan diri ya, wajib untuk mendaftarkan diri ya. Kalau misalnya tidak mendaftarkan diri nanti eh, pihak otoritas pajak boleh em, apa menetapkan ya. Dia melihat bukti-buktinya bahwa oh ini harusnya udah daftar, dia bisa menerbitkan sendiri. Kemudian nanti ini memperhitungkan ya memperhitungkan ini kalau misalnya ada pajak yang dipotong oleh pihak lain ya. Menghitung atau dan memperhitungkan kemudian menyetor dan melaporkan. Ini adalah kewajiban dari wajib wajib pajak. Ya di dalam sistem ini ya, sistem self assessment. Nah, tapi masih ada bagian dari undang-undang pajak ini yang merupakan official assessment, yaitu apa? Yang pertama, adanya wewenang dari otoritas pajak ya untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Ya, jadi kalau misalnya, oh ini ngelaporin self assessmentnya nggak salah nih menurut perhitungan otoritas pajak, harusnya dia bayar pajak 100, tapi dia cuma bayar 75. Nah, maka yang 25-nya menurut perhitungan otoritas pajak bisa ditagih dengan surat ketetapan pajak. Ya, atau PBB. Kalau PBB sekarang masih ofisial ya, karena eh, diterbitkan dulu itu ya. Eh, Pak SPPT PBB itu diterbitkan dulu tuh. Kan biasanya setiap bulan apa tuh? Awal tahun ya, Februari, Maret. Nah, itu kan mulai tuh dibagikan melalui kelurahan, RT RW ya, dibagikan ke masyarakat yang mempunyai rumah ya. Nah, itu sifatnya official ya. Baru setelah itu kita bisa bisa bayar pajak. Ya, kemudian withholding self assessment ini nanti di akhir tahun ya untuk pajak penghasilan tahunan. Kemudian withholding system ini di PPh 2123 ya. Intinya yang nanti ini pemungutan ya. Jadi PPh satu itu misalnya bayar gaji ya sebuah perusahaan bayar gaji kepada karyawan, nah, maka perusahaan ini wajib memotong pajak atas karyawan, penghasilan karyawan tersebut, yaitu disebut PPh pasal
Kelas satu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah jenis tarif pajak. Ya. Jadi tarif pajak itu ada yang proporsional sebanding. Jadi besaran tarif yang sama pada semua jumlah yang dikenai pajak. Ya, ini misalnya untuk PPN di proporsional itu pokoknya kena pajak 11%, 10%, 22%. Ya, objeknya berapapun nilai objeknya. Nah, gitu ya, berapapun nilai objeknya, tarifnya 11%. Berapapun nilai objeknya, tarifnya 22%. Nah, ini ada di PPN dan PPA Badan. Kemudian ada tarif tetap. Berapapun jumlahnya, tarifnya 10.000. Nah, itu di Bea Meterai. Ya, Bea Meterai ini juga pajak ya. Jadi berapapun jumlah, kan Bea Meterai itu kan untuk kwitansi ya. Nah, kwitansi, berapapun jumlahnya ya, cuman ini nanti diatur di atas berapa juta ya, 5 juta ya, peraturan terbaru. Nah, ini berapapun jumlahnya, itu meterainya 10.000. Kemudian ada tarif progresif, artinya semakin besar penghasilannya atau semakin besar objeknya, maka tarifnya akan meningkat. Oke ya. Nah, jadi ini untuk progresif, ya semakin besar objeknya, maka tarifnya juga meningkat. Ya, tarifnya meningkat. Nah, ini contohnya di pajak penghasilan orang pribadi. Ya, ini ada tarif 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Ya, kemudian ada tarif degresif, ya, semakin besar objeknya, jumlah pajaknya mengecil. Ya, tapi ini belum ada contohnya gitu ya, karena mungkin jarang diterapkan ya. Nah, ini yang ada, ini contoh-contohnya. Nah, ini juga nanti dilihat ya, ini di tarif PPh orang pribadi ini, ya, itu perhitungan pajaknya, misalnya dia punya penghasilan 500 juta, itu bukan 500 jutanya dikali dengan 25%, ya, tapi nanti ini perhitungannya bertingkat. Ya, nanti di PPh kita akan lebih dalam. Baik, selanjutnya adalah timbul dan hapusnya utang pajak. Ya, jadi pajak itu maksudnya ya utang pajak ya, atau kewajiban pajak itu timbulnya kapan dan hapusnya hilangnya kapan. Nah, jadi timbulnya itu yang pertama berdasarkan eh, formal ya formil timbulnya utang pajak itu karena dikeluarkannya SKP ya surat ketetapan pajak. Ini ada surat ketetapan pajak Anda harus bayar. Nah, itu ketentuan formal ya. Ada SKP ya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak itu berarti harus di. Kemudian di berdasarkan ajar material ini sesuai dengan undang-undang tadi. Oh, Anda sudah punya penghasilan sekian, berarti menurut undang-undang sudah harus membayar pajak. Ya udah hitung sendiri, setor sendiri. Ya, nah itu udah timbul utang pajaknya sudah timbul di situ. Ya, nah ini self assessment ya. Nah, kapan hapusnya utang pajak? Saya punya utang pajak 10 juta. Hapusnya kapan? Hapusnya pada saat pembayaran. Dibayar aja, hilang tuh utangnya. Gitu. Oke ya, jadi punya utang pajak, bayar aja. Ya udah itu hilang tuh utang pajaknya. Ya. Atau bisa juga dengan kompensasi. Gitu. Saya punya utang pajak, misalnya nih ya, seorang wajib pajak punya utang pajak 10 juta pada jenis pajak penghasilan. Nanti di jenis pajak PPN ya, atau pada bulan yang berbeda, dia kelebihan bayar pajak 10 juta. Ya udah kompensasi aja di net off. Gitu ya, istilahnya kompensasi itu di net off. Di net off aja berarti kewajiban pajaknya udah hilang. Ya sekarang
kurang bayar pajak 10 juta, bulan depan kelebihan bayar pajak 10 juta, udah diingat. Nah, itu kompensasi. Kemudian ada kadaluarsa. Ya, kadaluarsa itu ya sudah expire, utang pajak, tapi belum dibayar, tidak ditagih, ya tidak dibayar gitu ya, tidak ditagih, tidak ada penagihan, tapi batas waktunya sudah lewat, ya sudah berarti dia sudah kadaluarsa. Ya. Nah, kadaluarsa ini juga sebenarnya salah satu bentuk kepastian pajak ya. Jadi misalnya kalau orang lapor pajak atau wajib pajak itu melaporkan pajak, setelah sekian tahun, maka nanti pajak itu sudah pasti, berarti itu sudah benar. Jadi anggap sudah benar berdasarkan undang-undang. Ada yang tahu berapa berapa lama kadaluarsa untuk pajak? Ada yang tahu pajak kadaluarsa? 10 tahun. Berapa? 10, Pak. 10 tahun. Yang lain berapa tahun? Ada yang berbeda? Ya, kadaluarsa kalau berdasarkan undang-undang pajak sekarang itu 5 tahun. 5 tahun kalau belum pernah diapa-apain tuh ya, misalnya ada laporan pajak, nah itu eh, berarti dia berlakunya 5 tahun. Dan dianggap sudah final, sudah selesai ya kewajiban perpajakan. Ya, itu berdasarkan undang-undang pajak. Ya, tapi kalau nanti dia ditagih, misalnya ada penagihan, udah pajaknya udah 5 tahun, misalnya dia lapor SPT tahun SPT berapa misalnya SPT 2015, nanti daluarsa 2020, ya 2020 udah nggak bisa ditagih lagi, itu ya udah 5 tahun. Nah kemudian kalau misalnya ternyata atas pajak 2015 itu, oh ini ada SKP tahun 2018, nah, tapi berarti ini berlakunya 5 tahun lagi, gitu ya. Ya, jadi itu nanti ada eh, daluarsa. Jadi itu ada kepastian ya. Jadi kalau dari sisi keadilan perpajakan, ya ini adalah merupakan adanya keadilan bagi wajib pajak. Oke, terus hapus juga karena pembebasan atau penghapusan. Apa nih contohnya? Ada yang tahu? Pembebasan atau penghapusan, ada yang bisa kasih contoh? Wah, enak-enak nih pajaknya dihapuskan, dibebaskan. Ada yang mau ngasih contoh? Gara-gara meninggal dunia. Jawabnya selain dengan suara supaya terrecord ditulis di chat juga ya, yang tadi jawab juga. Karena saya nggak tahu yang jawab siapa, nggak kelihatan. Yang tadi jawab tulis di chat aja jawabnya. Nanti terrecord bisa. Apa tadi barusan siapa nih? Yang tadi siapa? Uli nih. Apa yang pembebasan atau penghapusan apa? Contohnya? Coba diulang tadi. Eh, karena Apa meninggal dunia? Meninggal dunia ya. iya, Pak. Pembebasan penghapusan itu bisa jatuh kali waris. Oke, coba yang lain apa? Yang ada program pemerintah.
bukan lagi warga negara, pemutihan pajak. Hanya sebenarnya kalau yang eh, seperti ini gitu ya, itu kewajiban pajaknya seharusnya tetap ada, ya. Ya, kewajiban pajaknya tetap ada. Ya, misalnya untuk warga yang meninggal gitu ya, ketika dia punya aset yang eh, punya aset yang masih mendapatkan penghasilan, ya itu nanti dikelola oleh ahli warisnya, ditagih melalui ahli warisnya, gitu ya. Nah ini, nah ini yang banyak dilakukan ya, atau bukan banyak ya, beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Ya ini seperti ini gitu ya, seperti eh, penghapusan denda gitu ya. Jadi oh ini terlambat bayar pajak, nah, harusnya terbit SKP, ya, terlambat lapor misalnya, terlambat lapor. Nah, kemudian tapi pemerintah membebaskan ya. Dulu pernah misalnya batas waktu pelaporan SPT itu adalah tanggal 31 Maret ya. Nah, tanggal 31 Maret tapi ternyata waktu itu ada sistem pelaporan ya yang online itu yang istilahnya drop lah gitu ya, karena mungkin ya intinya drop ya, gagal ya. Banyak orang yang gagal pelaporan. Nah, kemudian pemerintah membolehkan atau bukan membolehkan, eh, mereka yang terlambat lapor itu tidak dikenakan denda, tidak dikenakan. Nah, itu mungkin seperti penghapusan denda atau pemutihan, itu juga bisa. Ya. Tapi yang paling fenomenal gitu ya tentang pembebasan dan penghapusan pajak yang besar-besaran gitu ya, itu adalah di undang-undang tax amnesty, gitu ya. Tax amnesty itu termasuk dalam pembebasan atau penghapusan. Ya, kemudian kalau tahun lalu tahun 2022 itu ada PPS ya, istilahnya PPS. Nah, kalau yang sebelumnya itu 2015 ya, 2015, 2016 itu ada undang-undang tax amnesty. Ya. Jadi itu ya udah warga negara yang punya penghasilan sekian, udahlah nggak dilihat lagi, yang penting sisa hartanya berapa. Nah, sisa hartanya itulah yang dikenakan pajak dan itu juga dengan tarif yang kecil. Ya, itu juga termasuk dalam artinya ya udah dia punya penghasilan berapapun udah nggak dilihat lagi sama pemerintah gitu ya. Nah, tapi sekarang oh dari hasil yang dulu tuh masih ternyata dia sempat beli rumah, beli mobil ya. Ya udah rumah dan mobilnya itu aja nilainya dikenakan pajak dengan tarif itu pun juga tarif yang rendah. Nah, itu bisa termasuk dalam kategori pembebasan atau penghapusan. Ya, oke ya, bagus ya. Responnya. Oke ya, jadi ini eh, timbul dan hapusnya utang pajak. Kemudian hal lain itu ada pemeriksaan dan penyidikan pajak. Nah, ini dalam rangka pengawasan dari otoritas pajak, ya, ya dia bisa melakukan kegiatan pemeriksaan ya, kepada wajib pajak. Ya, seperti audit, lah, gitu ya, seperti audit nyari bukti ini benar nggak, dia lapor pajaknya sekian, benar nggak bayarnya, coba mana bukti-buktinya, gitu ya. Nah, ini ada pemeriksaan pajak, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Ya, misalnya mau mencabut NPWP, mau restitusi, pengembalian, nah itu bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, nah, seperti restitusi juga ya, pengembalian ya. Misalnya, oh saya lebih bayar pajaknya, nah itu bisa dikembalikan. Ya, tapi biasanya harus diperiksa. Standarnya dilakukan pemeriksaan, tapi nanti ada juga fasilitas lain ya yang tidak perlu diperiksa ya, tapi nanti ya di materi yang lain. Kemudian ada penyidikan. Nah, ini kalau ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan ya. Ya, ini kemudian eh, upaya lain ya yang sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak itu adalah keberatan dan banding. Ya, jadi wajib pajak misalnya ada ketetapan pajak oleh otoritas pajak merasa kita oh salah itu menurut perhitungan saya nggak sekian.
Nah, boleh dilakukan keberatan. Kalau keberatan ini masih dalam lingkup otoritas pajak, ya, Direktorat Jenderal Pajak, keberatan ini. Nah, tapi ada banding. Kalau banding ini upayanya sudah ke pengadilan pajak. Ya, jadi ada khusus pengadilan yang disebut dengan pengadilan pajak itu khusus untuk sengketa untuk menyidangkan sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ada juga eh, gugatan ya, sebenarnya ada gugatan. Ya, gugatan juga biasanya lebih ke administratif kalau gugatan. Misalnya, oh ini salah menerbitkan SKP-nya. Ya, kita lakukan gugatan. Ya. Oke ya, kemudian eh, ya ini secara umum ini ya, tapi sebenarnya ada beberapa ya, misalnya pembatalan ya, kita boleh mengajukan pembatalan SKP. Ya, itu ada. Jadi ini SKP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kita minta untuk dibatalkan karena salah. Ya, salah menerapkan undang-undang, salah angka, dan sebagainya. Ini harusnya tidak diterbitkan. Misalnya begitu ya. Nah, itu ada upaya itu ya di pasal 36 ya misalnya. Oke ya, jadi ini ada beberapa, intinya ada beberapa case yang bisa, atau beberapa upaya yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian penagihan, jadi kalau ada kekurangan bayar pajak, itu otoritas pajak bisa menagih melalui ini ya namanya ya, ada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga pengertian penagihan seketika dan sekaligus. Ya, ini apabila misalnya ada wajib pajak yang terutang harus bayar, tapi dia sudah mau pindah ke luar negeri. Misalnya pulang pulang ya, dia bekerja di Indonesia terus mau pulang. Nah, itu bisa ditagih seketika dan sekaligus. Meskipun misalnya jangka waktunya masih masih ada. Nah, tapi oh dia mau pulang besok ya, tagih seketika dan sekaligus sekarang. Itu bisa dilakukan. Ya, kemudian negara punya hak mendahului untuk menagih, yaitu pokok pajak, bunga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalnya ada perusahaan yang sengketa atau bangkrut, misalnya pilot, nah itu pajak punya hak mendahului. Ya, jadi ini jenis-jenisnya. Oke, saya kira itu untuk pengertian ini. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Kalau nggak ada Cukup, Pak. Cukup, Pak. ya, udah jam setengah 10, setengah 11 ya. Baik, kita cukupkan ya untuk pertemuan pada pertemuan yang pertama ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya infokan lebih lanjut ya.